Ada luka yang tidak berdarah, tetapi membuat dada sesak setiap kali malam datang. Luka itu bernama penantian. Aku akan bercerita dengan suara seorang perempuan. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menuduh, melainkan untuk mengingatkan. Karena kisah ini bukan tentang kematian, melainkan tentang orang tua yang masih hidup, namun perlahan dilupakan. Di sebuah sudut kota Surabaya, ada sepasang suami istri yang menua tanpa keributan. Mereka tidak meminta lebih, tidak menuntut balasan, tidak menghitung pengorbanan. Mereka hanya ingin satu hal yang sederhana, untuk diingat. Rahmat dan Amisa, nama yang mungkin asing bagimu, tetapi hidup mereka terlalu akrab dengan kenyataan. Mereka membesarkan anak-anak dengan doa yang tak pernah putus, dengan tangan yang lelah tapi tak pernah berhenti bekerja, dengan hati yang selalu memaafkan, bahkan sebelum disakiti. Namun waktu berjalan kejam. Anak-anak tumbuh besar, hidup menjadi sibuk, dan orang tua perlahan dianggap selesai. Kisah ini bukan dongeng, ini cermin bagi siapapun yang masih punya ayah dan ibu, tetapi terlalu sering berkata, nanti saja pada mereka, masih ada waktu, atau mereka pasti mengerti. Dengarkanlah dengan hati, karena mungkin di sela-sela cerita ini, kamu akan mendengar suara ibumu sendiri, atau ayahmu, yang selama ini menunggu tanpa pernah berani meminta. Dan ketika cerita ini selesai, aku berharap satu hal. Kamu tidak menunggu sampai terlambat untuk mencintai orang tuamu yang masih ada. Karena penyesalan selalu datang setelah pintu itu tertutup selamanya. Dan kamu hanya bisa menangis menyesali dalam sisa hidupmu. Hari itu, aku percaya hidup sedang baik-baik saja. Pagi di kampung Ampel Lonceng terasa lebih terang dari biasanya. Gang sempit yang biasa sunyi dipenuhi aroma masakan. Amisa, istriku, bangun lebih pagi. Aku melihatnya dari ambang pintu dapur, rambutnya disanggul sederhana, tangannya cekatan menumis bumbu. Wajahnya berseri seperti perempuan muda yang sedang menunggu kekasihnya pulang, padahal usia kami telah melewati 2/3 perjalanan hidup. Hari itu ulang tahun pernikahan kami yang ke-40. Anak-anak akan datang, Mas, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Namaku Rahmat Fakih Rahman, mantan redaktur pelaksana harian Pendulum Rakyat, yang terbiasa menghadapi kenyataan pahit dunia. Tapi, di rumah ini, aku selalu ingin percaya bahwa keluarga adalah benteng terakhir kejujuran. Kami menunggu. Siang menjelang. Meja makan sudah tertata rapi. Foto-foto lama, kami susun di ruang tamu. Foto anak sulungku Rizky saat wisuda di Universitas Airlangga. Foto anak keduaku Nalendra dengan jas dokternya saat praktik di RSUD Dr. Sutomo. Foto anak bungsuku Mas Duki di depan kampusnya Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dan satu foto yang selalu kami letakkan paling depan. Salman, anak angkat kami, tersenyum polos dengan seragam SMA Negeri 5 Surabaya. Menjelang pukul 10, telepon rumah berdering. Rizky menelepon dari Jakarta. Katanya, maaf, ayah ibu, saya tidak dapat pulang. Ada meeting penting di kantor. Kami kirim hadiah saja. Tak lama kemudian, Nalendra teleponnya menyusul. Maaf ayah ibu, saya tidak bisa hadir di Surabaya. Sejak semalam ada pasien darurat yang tidak bisa ditinggal. Sesaat kemudian, telepon dari Mas Duki datang. Maaf saya tidak bisa datang. Ada jadwal seminar mendadak di kampus. Beberapa hari ke depan,
Saya akan datang, Pak Bu. Aku mematikan telepon mereka dengan senyum kupaksakan. Amisa tetap tersenyum, meski aku melihat matanya berkaca-kaca. Ia tidak berkata apa-apa. Ia selalu begitu, menyimpan luka agar tidak melukai orang lain. Kami makan berdua, dalam diam. Sendok dan piring bersuara lebih keras dari percakapan kami. Sore hari, hujan turun tipis. Aku duduk di halaman, menatap pohon mangga yang kutanam sejak Rizky masih balita. Pohon itu tumbuh tinggi, rindang, buahnya pernah manis. Aku menyiramnya perlahan, tiba-tiba aku sadar. Aku telah melakukan hal yang sama pada anak-anakku. Aku menyiram mereka dengan pendidikan, memupuk mereka dengan pengorbanan, melindungi mereka dari panas dan badai. Dan kini, ketika mereka telah berdiri kokoh, aku tetap hanya tukang kebun tua yang berdiri di bawah bayangannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Nalendra dan Mas Duki datang, bukan untuk merayakan, melainkan untuk membicarakan masa depan kami. Kami sudah sepakat, kata Rizky melalui layar video call yang menyala di ruang tamu. Agar ayah dan ibu tidak merepotkan kami, sebaiknya tinggal terpisah, bergiliran bersama kami bertiga. Kata merepotkan itu menancap di dadaku, seperti paku baja yang ditusukkan di jantungku. Sakit, pedih, dan membuat pernafasanku berat. Aku menoleh ke Amisa. Tangannya gemetar. Kami tidak saling menggenggam. Bukan karena tak ingin, tapi karena tak diberi waktu. Aku ingin berbicara. Sebagai ayah. Sebagai kepala keluarga. Namun, lidahku keluh. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bukan lagi ayah dan orang tua anak-anakku, melainkan beban yang sedang dibagi-bagi. Setelah Nalendra dan Mas Duki pulang, aku duduk sendiri di teras. Lonceng masjid berdentang pelan. Amisa menangis dalam senyap di kamar kami. Aku membuka buku catatan lamaku. Buku yang dulu menampung berita-berita besar negeri ini. Tanganku menulis satu kalimat, tanpa berpikir panjang. Tukang kebun yang dilupakan pohonnya. Aku tidak tahu bahwa kalimat itu adalah awal dari segalanya. Aku hanya tahu satu hal malam itu. Cinta orang tua tidak pernah menuntut balasan, namun dilupakan adalah luka yang tidak pernah diajarkan cara menyembuhkannya. Keesokan paginya, rumah di Ampel Lonceng itu terasa asing. Seolah aku sedang bertamu di tempat yang dulu kupanggil pulang. Amisa duduk di tepi ranjang, menatap koper coklat tua yang kami beli 20 tahun silam. Koper itu yang menemani kami meliput banjir besar di Lamongan, gempa bumi di Banyuwangi, dan perjalanan-perjalanan liputan lain yang selalu kami nikmati berdua. Kini, koper itu terbuka kembali. Bukan untuk menemani perjalanan kami lagi, tapi sebagai saksi bisu perpisahan kami yang dipaksakan ketiga anak kandungku. Aku hanya bawa yang perlu saja, Mas, kata Amisa pelan, tanpa menatapku untuk menyembunyikan air mata yang membasahi kedua pipinya, yang mulai keriput. Mendengar ucapan Amisa itu, aku hanya bisa mengangguk. Meski hatiku berteriak dan terasa perih untuk menolak perpisahan yang dipaksakan ini. Sebenarnya, aku ingin berkata bahwa aku tidak membutuhkan apapun selain dirinya. Bahwa rumah tanpa dia hanyalah bangunan tua yang kehilangan jiwa. Tapi, kata-kata itu tertahan di tenggorokan, seperti berita kriminal atau politik hitam melibatkan keluarga penguasa yang tak pernah berani ku terbitkan. Ketiga anak kandungku telah bersepakat membagi keputusan dengan rapi, seperti membagi warisan sebelum kematian kami benar-benar datang. Amisa akan tinggal bersama Nalendra di Bandung, dengan argumen udara sejuk Bandung baik untuk kesehatan jantungnya.
Sementara aku akan tinggal dengan Rizky di Jakarta selama 3 bulan. Alasannya agar dekat dengan fasilitas kesehatan eksklusif yang aku butuhkan. Ini hanya sementara untuk 3 bulan ke depan. Setelah itu ayah akan berpindah ke rumah Mas Duki di Yogyakarta, ujar Rizky semalam. Memang, kata sementara itu terdengar ringan. Tapi beratnya bisa menghancurkan hidupku dan hidup Amisa. Pagi itu, aku mengantar Amisa sampai di ujung gang Ampel Lonceng. Ia mengenakan kebaya sederhana dan jilbab krem yang kubelikan 5 tahun lalu, juga selendang batik hadiah ulang tahun dariku pada 7 tahun silam, yang selalu ia pakai jika ingin terlihat kuat. Saat itu, tangannya kugenggam erat, seolah jika kulepas sedetik saja, dunia akan runtuh. Mas, suaranya bergetar. Kalau nanti lupa rasanya rumah ini, ingatlah suara adzan dari Masjid Ampel yang menjadi saksi hidup kita. Pesan indah Amisa itu membuatku tersenyum. Senyum seorang lelaki yang seharusnya menangis, karena akan ditinggalkan sendiri dalam kesepian oleh istri tercintanya. Namun, aku memilih menyimpan tangisku untuk malam-malam sepi yang sebentar lagi akan membelengguku. Mobil Nalendra melaju perlahan. Aku lihat Amisa melambaikan tangan dari balik kaca belakang. Aku berdiri sampai mobil itu menghilang di tikungan. Baru setelah itu kakiku terasa lemas seakan sang Al-Maut telah mendekatiku. Sesampai di halaman rumah, aku duduk di bangku kayu yang ada di depan rumah. Saat itu aku sangat merasakan kesendiran dan kesepian. Sehingga halaman seluas 4x8 meter itu kini terasa terlalu luas untukku yang kini seorang diri. Hari-hari berikutnya berjalan, seperti berita duka yang ditulis tanpa jeda. Aku diboyong Rizky untuk tinggal bersama keluarganya di Jakarta. Rumah dia sangat megah, bertingkat, dengan pagar tinggi dan kamera di setiap sudut. Rumah itu bersih, rapi, dan dingin. Tidak ada suara radio tua. Tidak ada aroma masakan pagi. Tidak ada percakapan panjang sebelum tidur. Di rumah megah itu, aku seperti orang asing yang harus makan sendiri, menonton televisi sendiri, dan tidur lebih awal agar tidak terlalu lama terjaga. Suatu malam, aku mendengar Rizky dan istrinya berbincang di dapur. "Ayah itu keras," kata Alrida istri Rizky dengan suara pelan. Tapi kalimat itu cukup jelas untuk kudengar. "Iya," jawab Rizky. "Ayah memang sulit diatur. Nanti kalau kita sudah capek merawat beliau, aku akan cari solusi lain agar beliau tidak merepotkan kita." Pembicaraan Rizky dan istrinya itu terasa sangat menyakitkan hatiku. Kata solusi lain jika mereka capek merawatku, telah membuktikan jika mereka sesungguhnya tak ingin merawatku. Mereka mengajakku tinggal di rumahnya ini, untuk pencitraan dirinya sebagai anak sulung pada adik-adiknya, bahwa dia tak keberatan untuk merawat dan mencintaiku. Padahal faktanya tidak demikian. Mereka pasti akan mengatakan pada Mas Duki pada 3 bulan mendatang, bahwa aku ini seorang pria tua yang keras dan sulit diatur. Saat kembali ke kamar dan duduk di tepi ranjang, untuk pertama kalinya sejak menjadi wartawan, aku merasa menjadi seorang individu yang tidak punya tempat berpihak. Setelah sebulan tinggal di rumah Rizky, tiba-tiba anak keduaku Mas Duki datang. Dia menjemputku untuk tinggal dengannya di Yogyakarta. Awalnya aku menolak, karena kesepakatan mereka, aku tinggal di Jakarta selama 3 bulan, kemudian berpindah ke rumah Mas Duki. Namun, Mas Duki mengatakan bahwa kesepakatan itu sudah mereka rubah tanpa setahu aku. Alasannya sederhana, agar adil dan tidak ada yang merasa terbebani dan direpotkan terlalu lama. Argumen yang disampaikan Mas Duki itu memang terasa biasa saja bagi dia dan Rizky. Namun, tidak demikian bagiku. Saat itu,
Aku sangat merasakan sebagai seseorang yang tidak punya arti bagi hidup mereka. Seseorang yang tidak punya jasa bagi pendidikan mereka. Seorang buangan yang layak untuk diputar semau mereka. Aku merasa bahwa nasibku ini tidak lebih baik dari piala bergilir yang diperebutkan dalam kejuaraan dengan agenda waktu yang terpastikan. Saat tinggal di Yogya, aku lebih banyak diam. Mas Duki baik, tapi sibuk. Rukmini ramah, tapi menjaga jarak denganku. Statusku tidak berbeda dengan sebuah pot tanaman yang diletakkan di sudut rumah. Disiram secukupnya, tapi tidak pernah diajak bicara. Karena itu, aku setiap malam kembali menulis. Aku menulis tentang seorang tukang kebun tua yang menanam pohon-pohon dengan sepenuh hati. Tentang pohon-pohon yang tumbuh tinggi dan rindang. Tentang hari ketika tukang kebun itu tak lagi diingat oleh pohon-pohon yang dirawat, kecuali saat daunnya jatuh dan mengotori halaman. Aku menulis sambil menangis. Aku menulis sambil merindukan Amisa. Aku menulis karena hanya itu caraku untuk bertahan dari kisah perpisahanku dengan Amisa yang dipaksakan oleh ketiga anak kandungku. Dan pada suatu sore, ketika aku duduk di bangku taman kecil dekat rumah Mas Duki, seseorang berdiri di hadapanku. "Abi?" Suara itu memanggilku. Aku menoleh. Saat itu terasa dunia seakan berhenti berputar. Bagaimana tidak, suara yang memanggilku itu ternyata dari Salman. Anak angkatku yang selama ini tinggal dan bekerja di pabrik Daimler Otomotif di Munchen, Jerman. Salman memang anak angkat kami. Anak yang tak pernah kami lahirkan. Anak yang kami adopsi dari rumah yatim piatu di Surabaya. Namun, justru satu-satunya anak yang masih mencari kami. Mata Salman kulihat basah bercucur air mata. Tangannya gemetar saat memelukku. "Abi, kemana saja?" Aku mencari Abi dan Umi kemana-mana. Setelah aku pulang ke Ampel ternyata rumah itu tertutup rapat. Aku tidak mampu menjawab pertanyaan yang disampaikan Salman. Aku hanya tahu, di pelukan anak yang bukan darah dagingku sendiri itu, aku akhirnya merasa pulang dari sebuah perjalanan yang melelahkan. Pelukan itu lama. Terlalu lama untuk sekadar pertemuan biasa, terlalu dalam untuk disebut kebetulan. Aku mencium aroma jaket musim dingin yang melekat di tubuh Salman. Aroma asing yang mengingatkanku bahwa ia telah berjalan jauh, sangat jauh, sementara aku justru tersesat di negeri sendiri. Kami duduk di bangku taman kecil itu. Daun-daun kering jatuh perlahan, seperti sisa-sisa waktu yang tak sempat kami jalani bersama. "Abi tinggal di sini?" tanya Salman dengan suara tertahan. Aku menggeleng. "Abi hanya singgah sebentar untuk kembali pulang." Jawabanku itu membuat Salman terdiam. Tatapannya menelanjangiku, bukan dengan kecurigaan, melainkan dengan kekhawatiran. Sebuah tatapan yang dulu sering kulihat saat ia masih remaja. "Setiap kali aku pulang larut malam dari kantor redaksi," kata Umi, "Abi dibawa Mas Rizky dan Mas Duki." Tapi Umi juga tidak tahu, Abi saat ini tinggal di mana. Saat mendengar pengakuan Salman yang kerepotan menemukanku, dadaku terasa sesak. Karena baru kusadari bahwa Amisa sebagai istriku juga tidak tahu posisiku. Jika saat ini aku berada di Yogya, aku, suaminya selama 40 tahun, kini menjadi alamat yang berpindah-pindah tanpa pemberitahuan. Kami berjalan ke sebuah warung kopi kecil. Aku memperhatikan cara Salman memesan. Santun, tanpa meninggikan suara. Ia masih anak yang sama, hanya tubuhnya yang bertambah dewasa. "Apa yang membuatmu kembali ke Indonesia?" tanyaku akhirnya. Dengan tersenyum tipis, Salman mengatakan,
Saat ini saya dalam masa cuti, menunggu penempatan di Indonesia. Karena itu, saya manfaatkan untuk pulang, menyampaikan kabar baik ini pada Abi dan Ummi. Penjelasan yang disampaikan itu kian menghantamku lebih keras daripada semua kata anak-anakku sendiri. Sebab sikap menghormati orang tua yang ditunjukkan ternyata lebih baik dibanding ketiga anak kandungku, yang di dalam darahnya ada darahku dan darah Amisa. Sesaat kemudian, Salman bercerita bagaimana ia datang ke rumah ampel lonceng yang tertutup, bagaimana tetangga mengatakan rumah itu kosong, bagaimana ia mencari ke para saudaraku dan saudara Amisa di Surabaya, keliling ke Bandung dan bertemu dengan Amisa, kemudian mencariku keliling Jakarta berbekal alamat lama Rizky, hingga akhirnya mendengar kabar samar dari teman masa kecilnya, bahwa melihatku berada di Yogyakarta. Aku tidak bisa tenang kalau tidak tahu Abi dan Umi baik-baik saja, katanya lirih. Sebab Abi dan Umi yang membesarkanku dengan tulus, juga mengajariku arti pulang dalam pelukan cinta orang tua. Cerita yang dipaparkan Salman itu, tanpa terasa membuat air mataku jatuh tanpa izin. Aku tidak perlu malu menangis di hadapan anak ini, atau aku harus berpura-pura kuat dalam menjalani takdirku ini. Karena itu, aku menceritakan semua yang terjadi dan harus kurasakan bersama Amisa. Tentang keputusan tiga anak kandungku yang tega memisahkan aku dan Amisa. Tentang koper butut Amisa. Tentang statusku sebagai suami Amisa yang dibagi seperti harta. Tentang kesepian yang tidak pernah kutulis di koran manapun. Tentang cucuran air mataku yang tidak membuat iba ketiga anak kandungku. Salman mendengarkan ceritaku itu tanpa menyela. Namun, ia mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Kendati demikian, ia tidak marah pada ketiga kakaknya. Ia hanya terlihat terluka. Abi, katanya pelan, kalau Abi dan Umi mau tinggal bersama aku. Ajakan yang ditawarkan Salman itu membuatku terkejut. Kamu di Jerman, Salman, dan di sanalah tempat Abi dan Umi seharusnya diperlakukan sebagai orang tua, bukan sebagai beban. Aku menggeleng pelan. Abi tidak ingin merepotkanmu. Abi dan Umi sudah sepuh dengan kesehatan yang terganggu, sehingga tidak memungkinkan untuk tinggal di negara dengan 4 musim. Penolakan halus yang kusampaikan itu membuatnya tersenyum. Senyum yang sama seperti saat ia pertama kali memanggilku Abi, bertahun-tahun silam. Abi dan Umi tidak pernah merepotkan. Abi dan Umi adalah akar kehidupanku, sehingga saya diwajibkan Yang Esa dan Maha Pencipta untuk memuliakan Abi dan Umi sebagai raja dan ratu di duniaku. Argumen Salman yang menjadi pondasi keinginan mengajakku dan Amisa tinggal bersama itu, membuat hatiku terasa perih namun bahagia dan bangga. Bagaimana rasa cinta yang tulus itu ternyata dimiliki anak angkatku. Sementara rasa itu tidak dirasakan ketiga anak kandungku. Karena itu, pada pertemuan pertama dengan Salman itu, aku tidak langsung menjawab ajakannya untuk tinggal bersama. Namun mempengaruhi psikologisku yang membuat jalanku terasa goyah saat pulang ke rumah Mas Duki. Di kamar tamu yang sunyi, aku membuka laptop tuaku. Saat kunyalakan, ternyata naskah tulisan pengisi waktuku itu terbuka di layar. Judulnya terpampang jelas, Tukang Kebun yang Dilupakan Pohonnya. Aku membaca ulang halaman-halaman yang telah kutulis. Setiap kalimat adalah darah. Setiap paragraf adalah ingatan. Aku sadar, naskah ini bukan sekadar cerita. Ia adalah kesaksianku sebagai ayah yang gagal dipahami, sebagai suami yang dipisahkan, sebagai manusia yang dilupakan oleh darah dagingnya sendiri. Setelah Bagda Isyak, aku menelepon Amisa. Suaranya terdengar lelah, tapi hangat. Mas?
Panggilan mesranya itu kujawab dengan suara bergetar. Amisa, aku bertemu Salman di taman kota dekat perumahan Mas Duki. Ia terdiam lama. Lalu aku mendengar isaknya pecah. Alhamdulillah. Selanjutnya kami menangis bersama yang dipisahkan jarak, tapi disatukan rasa. Hari-hari berikutnya, Salman sering datang. Ia membantuku mengedit naskah ceritaku. Ia membaca dengan mata basah, lalu berkata, "Abi harus menerbitkannya." Saran Salman yang mengejutkan itu kujawab dengan apatis. Apa gunanya Salman? Naskah ini hanya tulisan seorang wartawan tua untuk mengisi waktu kosongnya. Agar dunia tahu, jawabnya tegas, bahwa orang tua bukan pohon mati setelah buahnya dipetik. Aku menatapnya lama. Di hadapanku berdiri anak yang tidak kulahirkan, tapi justru satu-satunya yang masih melihatku sebagai ayah. Dan di saat itulah aku sadar, kadang Yang Esa dan Maha Kuasa tidak menitipkan cinta sejati melalui darah, melainkan melalui pilihan hati yang tulus. Kesadaran seringkali tidak datang seperti petir yang menggelegar. Ia hadir pelan, seperti hujan malam yang meresap ke tanah kering. Diam-diam, namun mengubah segalanya. Sejak pertemuanku dengan Salman, malam-malamku di Yogyakarta tidak lagi sepenuhnya sunyi. Aku masih sendiri di kamar tamu rumah Mas Duki, tetapi kini ada tujuan yang menemaniku. Setiap selesai salat Isyak, aku membuka laptop, menatap halaman kosong yang selalu menungguku dengan sabar untuk menulis lagi, dan lagi. Aku menulis bukan sebagai wartawan, bukan sebagai redaktur, melainkan sebagai seorang ayah yang kehilangan rumahnya sendiri. Setiap kata kutarik dari luka yang belum sembuh. Setiap kalimat kutulis dengan tangan gemetar, seolah takut kenangan itu akan runtuh sebelum sempat diselamatkan. Aku menulis tentang seorang tukang kebun tua yang bangun paling pagi, menyiram pohon-pohonnya sebelum matahari terbit. Tentang bagaimana ia menahan terik demi memastikan daun-daun tetap hijau. Tentang malam-malam ketika duduk sendirian di gubuk kecil, menunggu angin reda, sementara pohon-pohon yang dirawat tumbuh tanpa pernah menoleh ke belakang. Aku tahu, itu bukan fiksi. Itu hidupku. Salman sering datang membawa kopi dan senyum yang menenangkan. Ia duduk di seberangku, membaca setiap bab dengan kesungguhan, yang membuatku malu sekaligus terharu. "Abi," katanya suatu malam, "ini bukan sekadar novel. Ini sebuah pengakuan yang tidak dapat diingkari siapapun." Aku mengangguk. Tapi siapa yang mau membaca pengakuan orang tua yang kalah oleh anak-anaknya sendiri? Ia menatapku lama. "Banyak, Abi. Terlalu banyak orang tua yang mengalami hal yang sama, tapi tidak punya kata-kata untuk mengungkapkan." Kalimat itu menguatkanku. Untuk pertama kalinya, aku tidak menulis untuk diriku sendiri. Aku menulis untuk mereka yang suaranya terpendam di balik senyum dan doa. Namun, di sela-sela menulis, rindu pada Amisa semakin menggila. Aku membayangkan ia duduk di dapur rumah Nalendra, memasak dengan rasa yang tak lagi sama. Aku membayangkan ia menatap jendela setiap sore, menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Aku meneleponnya hampir setiap malam. Kadang kami berbicara panjang, kadang hanya diam sambil mendengarkan napas masing-masing. "Mas Rahmat kelihatan kurus," katanya suatu malam. "Amisa juga," jawabku, meski tak bisa melihatnya. Kami tertawa kecil, lalu terdiam. Ada jarak yang tidak bisa ditembus oleh kata-kata. Sementara itu, di rumah Mas Duki, aku semakin merasa seperti bayangan. Mereka tidak kejam, hanya tidak benar-benar membutuhkan kehadiranku. Aku makan ketika dipanggil, berbicara ketika ditanya, lalu kembali menghilang ke kamar.
Di sanalah aku menulis bab paling menyakitkan. Bab tentang hari ketika tukang kebun itu diberitahu bahwa ia harus meninggalkan kebunnya karena pohon-pohon telah sepakat mengatur hidupnya sendiri. Aku berhenti menulis di tengah paragraf. Dadaku sesak. Tangisku pecah tanpa suara. Salman memelukku dari samping. Tidak berkata apa-apa. Ia tahu ada luka yang tidak perlu ditanya. Beberapa bulan kemudian, naskah itu selesai. Judulnya tetap sama. Tukang kebun yang dilupakan pohonnya. Salman yang mengurus segalanya. Ia menghubungi penerbit, mengirim naskah, dan menunggu jawaban. Aku tidak berharap apa-apa. Bagiku, menulis saja sudah cukup untuk bertahan hidup. Namun, suatu sore, teleponku berdering. "Pak Rahmat?" Suara di seberang terdengar formal. "Kami dari penerbit. Kami ingin menerbitkan novel Bapak." Kabar itu membuatku terdiam. Tanganku gemetar. Dunia terasa berhenti sejenak. Novel itu terbit. Diam-diam. Tanpa peluncuran mewah. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Pembaca menemukannya. Mereka menangis saat membaca. Mereka menulis surat. Mereka merasa hidup mereka sedang diceritakan oleh seorang lelaki tua dari Surabaya. Namaku mulai disebut-sebut. Wajahku muncul di media. Aku diundang berbicara tentang keluarga, tentang bakti terhadap orang tua, tentang luka yang tak terlihat, dan di tengah semua itu, 3 anak kandungku mulai menelepon. Awalnya singkat, basa-basi, lalu berubah menjadi permintaan. "Ayah, kami telah membaca novel karya ayah," kata Rizky dengan suara bergetar. Aku mendengarkan dengan tenang. Untuk pertama kalinya, aku tidak tergesa-gesa memaafkan. Karena seorang tukang kebun boleh memaafkan pohonnya, tetapi ia juga berhak memilih di kebun mana ingin menghabiskan sisa hidupnya. Setelah novel itu terbit, hidupku berubah. Bukan menjadi lebih ringan, melainkan lebih terang. Dan cahaya seperti yang selalu kutulis dalam berita-berita lama, seringkali menyilaukan mereka yang terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kesibukan. Teleponku tak lagi sunyi. Nama Rizky muncul pertama kali di layar. Aku menatapnya lama sebelum menjawab, seolah sedang memutuskan, apakah luka lama layak disentuh kembali. "Ayah," suaranya terdengar ragu. "Novel ayah. Sudah 2 kali kami baca." Aku tidak bertanya bagian mana yang ia baca. Aku tahu, setiap halaman adalah cermin yang memaksa mereka menatap diri sendiri. Dan, tanyaku singkat, ia terdiam beberapa detik. "Kami malu." Satu kata itu seharusnya cukup. Namun, rasa malu yang datang setelah sorotan publik, seringkali bukan penyesalan, melainkan ketakutan kehilangan wajah. Nalendra menyusul menelepon malam berikutnya. Nada suaranya lebih lembut dari biasanya. Tidak seperti dokter yang terbiasa memberi vonis. "Yah, ibu sering menangis setelah membaca novel itu," katanya. Dadaku bergetar. "Karena apa?" tanyaku dengan nada bergetar. "Karena merasa gagal melindungi ayah," jawab Nalendra dengan suara rendah. Aku menutup mata. Bahkan dalam penyesalan mereka, Amisa masih menjadi perisai bagiku. Sementara Mas Duki datang menemuiku ke kamar langsung. Ia duduk di hadapanku, seperti mahasiswa yang menunggu nilai akhir. "Bapak," katanya pelan, "kami tidak pernah berniat membuang Bapak." Aku menatapnya lama. "Mas Duki, niat tidak pernah lebih penting dari akibat yang ditimbulkan," jawabku. "Kami akhirnya sepakat bertemu sebagai keluarga besar. Surabaya dipilih sebagai tempat pertemuan.
Katanya agar aku merasa dekat dengan akar. Ironi yang halus, tapi menyakitkan. Pertemuan itu berlangsung di restoran Shangri-La Hotel. Netral, bersih, tanpa kenangan, seperti hubungan kami saat ini. Mereka datang lengkap, dengan pasangan masing-masing. Aku datang bersama Salman. Sejenak, aku melihat perbedaan yang begitu telanjang. Anak-anak kandungku datang karena kewajiban, sebaliknya Salman datang karena cintanya padaku. Ayah, Rizky membuka pembicaraan. Kami ingin menebus kesalahan. Dengan apa? Tanyaku dengan tenang. Kami ingin ayah dan ibu tinggal bersama kami. Tidak lagi terpisah. Kalimat yang disampaikan Rizky itu membuatku tersenyum tipis. Kalian lupa satu hal. Mereka menatapku serempak. Kesalahan terbesar kalian bukan memisahkan ayah dan ibu, lanjutku, melainkan memutuskan hidup kami tanpa pernah bertanya, apakah kami sanggup menerimanya. Ruangan VIP restoran itu langsung sunyi. Salman berbicara pelan, tapi suaranya seperti palu kecil yang tepat sasaran. Abi dan Umi bukan sebuah masalah yang harus diselesaikan. Namun, adalah amanah ilahiyah yang harus dijaga dan dirawat anak-anaknya. Kata amanah yang disampaikan Salman itu, membuat ketiga menantuku menunduk malu. Ayah sudah memaafkan semua sikap kalian terhadapku dan ibumu, kataku akhirnya. Namun, memaafkan tidak selalu berarti kembali. Mendengar kalimat yang kusampaikan dengan nada dingin itu, Nalendra langsung berdiri. Ayah, kami ini anak kandung ayah. Kami memiliki kewajiban menjaga amanah itu. Dengan senyum pahit, aku mengangguk. Karena kamu bertiga anak kandungku itu, maka luka yang kurasakan ini begitu dalam. Aku menyampaikan keputusanku tanpa amarah, tanpa dendam. Ayah akan tinggal bersama Salman. Di tempat di mana ayah dan ibu tidak perlu membuktikan diri masih berguna untuk anaknya. Keputusanku itu membuat Rizky tampak terpukul. Mas Duki menunduk. Nalendra memejamkan mata. Dan aku tahu dari kedua mata masing-masing berlinang air mata penyesalan yang tak akan dapat dilupakan sampai kapanpun. Ayah tidak membenci kalian, kataku pelan, tapi ayah sudah lelah menunggu untuk kamu bertiga fahami. Setelah keputusanku untuk tinggal bersama Salman mereka dengar. Sesaat kemudian kami berpisah tanpa pelukan. Tanpa air mata terbuka. Hanya kesadaran yang datang terlambat. Malam itu, aku kembali ke rumah lama di Ampel Lonceng. Rumah yang pernah menjadi pusat hidup kami. Aku duduk di teras, mendengarkan lonceng Masjid Ampel, yang dulu selalu menjadi penanda waktu bagi keluarga kami untuk sholat berjamaah. Salman duduk di sampingku. Abi yakin? Tanyanya. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak lama, kini keyakinanku datang lagi. Aku menatap halaman. Pohon mangga tua itu masih berdiri. Aku menyentuh batangnya pelan. Pohon yang baik, kataku lirih. Akhirnya akan belajar menunduk. Tapi, tukang kebun tidak wajib menunggu sampai ia tua dan patah. Angin malam Surabaya berembus pelan. Dalam kesunyian itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku telah kehilangan 3 anak dalam hidupku. Namun, Yang Esa dan Maha Pengatur mengembalikanku 1 anak yang tidak pernah kemana-mana. Kesadaran itu tidak membuatku lega. Justru sebaliknya. Ia membuka 1 luka yang belum tersentuh sama sekali. Amisa belahan jiwaku. Apa artinya menemukan kembali harga diri sebagai ayah? Jika aku masih gagal menjadi suami yang menjemput istrinya dari kesepian. Sejak pertemuan di restoran Shangri-La Hotel di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya itu,
Aku semakin sering memikirkan Amisa, tentang bagaimana ia menjalani hari-harinya di rumah Nalendra, di kota yang sejuk tapi terasa asing. Tentang bagaimana ia bangun pagi tanpa mendengar suaraku, tanpa melihat halaman rumah Ampel Lonceng, yang puluhan tahun menjadi saksi hidup kami. Aku meneleponnya malam itu. "Amisa," kataku pelan. "Mas?" Suaranya terdengar ragu, seolah takut suaraku hanya mimpi yang akan putus tiba-tiba. "Aku ingin menjemputmu," kataku dengan suara pelan. Kabar itu membuatnya terdiam lama. Aku mendengar napasnya memburu. "Mas, jangan membuat keadaan semakin sulit," katanya akhirnya. "Anak-anak sudah berusaha untuk menjadi anak yang baik." Aku menutup mata. "Amisa, kita bukan keadaan. Kita manusia." Esok paginya, aku dan Salman berangkat ke Bandung dengan pesawat batik air dari Juanda. Kendati waktu penerbangan sekitar 40 menit, tapi perjalanan terasa panjang. Bukan karena jaraknya, melainkan karena beban yang kupikul di dada. Sepanjang penerbangan itu, aku teringat bagaimana dulu aku dan Amisa naik bus ekonomi untuk liputan, berbagi roti dan mimpi. Kini, aku menjemputnya dengan satu harapan sederhana: pulang bersama. Rumah Nalendra berdiri megah di kawasan elit Calista Dago Residence di Bandung Kota. Pagar rumahnya besi tinggi, taman rapi, semuanya tampak sempurna. Tapi, kesempurnaan seringkali tidak menyediakan ruang untuk jiwa yang lelah. Amisa menyambut kami di ruang tamu. Tubuhnya lebih kurus, matanya cekung. Namun, senyum itu masih sama. Senyum perempuan yang selalu berusaha, tidak menyusahkan siapapun. "Mas," sapanya lirih. Aku berdiri di hadapannya, menahan gemetar. Ingin sekali kupeluk ia saat itu juga, tapi aku tahu, pelukan tanpa kejelasan hanya akan menambah luka. Sementara Nalendra dan Banowati duduk tak jauh dari kami. Wajah mereka tegang. "Ayah kesini untuk apa?" tanya Nalendra akhirnya. Aku menatap anak keduaku itu. Anak yang pernah ku gendong saat demam tinggi. Anak yang kini berbicara padaku seperti kepada tamu. "Ayah kesini untuk menjemput istrinya," jawabku tenang. Ruang tamu dengan interior mewah itu terasa langsung membeku. "Ibu di sini baik-baik saja, Ayah," kata Banowati cepat. "Kami menjaganya." Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi, dijaga bukan berarti dimiliki. Kalimat yang kukatakan itu membuat Amisa menunduk. Tangannya saling menggenggam erat. "Amisa istriku." Aku memanggilnya lembut. "Aku datang ini tidak membawa kemarahan. Aku datang membawa pilihan buatmu." Ia mengangkat wajahnya. Matanya basah. "Apakah Mas Rahmat sudah memilih?" tanyanya pelan. Pertanyaan Amisa itu kujawab dengan anggukan kepala sembari tersenyum. "Aku memilih hidup yang tidak memisahkan kita lagi, hidup bersama Salman. Di tempat kita dihormati, bukan diatur." Jawabanku pada pertanyaan Amisa itu membuat Nalendra berdiri. "Ayah, pilihan itu tidak adil. Ibu sudah di sini. Kami sudah mengatur semuanya." Aku tersenyum pahit. "Kalian mengatur hidup orang tua kalian tanpa pernah bertanya, apakah kami masih ingin hidup bersama atau berpisah?" Argumen yang kusampaikan pada Nalendra itu memaksa Salman maju selangkah. "Mas Nalendra," katanya sopan, "Umi tidak perlu diselamatkan. Umi hanya perlu dikembalikan bersama suaminya lagi." Kalimat yang disampaikan Salman itu membuat Banowati menangis. Nalendra memejamkan mata, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini mereka abaikan.
Aku menoleh ke Amisa. Aku tidak akan memaksamu. Jika kamu memilih tinggal di sini, aku akan menerimanya dengan ikhlas. Ia berdiri perlahan. Langkahnya tertatih, tapi matanya mantap. Aku ikut Mas Rahmat pulang ke Surabaya. Katanya, hanya 7 kata yang diucapkan. Tapi bagiku, itu adalah keputusan hidup. Keputusan Amisa itu membuat Nalendra terisak. Ibu, maafkan kami yang mengabaikan kepentingan ibu bersama ayah. Amisa memeluknya. Ibu sudah memaafkan sejak lama. Sore harinya, kami keluar dari rumah mewah itu tanpa membawa apapun, selain 1 koper kulit kecil yang di bawah Amisa. Tidak ada drama, tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang penuh makna. Sejak dalam taksi yang membawa kami ke Bandara Hussein Sastranegara, Amisa menggenggam tanganku erat. Mas tahu, katanya pelan. Setiap malam aku berdoa, semoga Mas tidak lupa jalan pulang. Aku tersenyum sambil menahan air mata. Dan aku berdoa, semoga kamu masih mau pulang bersamaku. Ketika pesawat yang membawa kami terbang meninggalkan Bandung, aku menatap ke depan dengan kebahagiaan yang membuncah. Rasa ini kursakan untuk pertama kali setelah sekian lama. Jalan itu tidak lagi terasa asing. Karena rumah, akhirnya bukan tempat anak-anak kita menaruh kita, melainkan tempat kita masih diizinkan saling memilih. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, pesawat batik air yang kami tumpangi mendarat di Bandara Juanda, Sidoarjo. Kota petis itu menyambut kami dengan udara lembab dan langit yang kelabu, seperti wajah orang tua yang belum sepenuhnya bangun dari mimpi panjang. Setelah perjalanan sekitar 30 menit, SUV Jeep Mercy Salman berjalan perlahan melewati Jalan KH Mansur, sehingga kami sempat melihat kampung Ampel Lonceng dari balik kaca mobil. Aku tidak meminta Salman berhenti. Kami langsung menuju tempat tinggal yang telah disiapkan Salman. Mobil menembus jalan Kenjeran dan merangkak perlahan, memasuki gerbang perumahan elit Grand Peninsula Park, Surabaya Timur, yang beberapa menit kemudian berhenti perlahan di depan sebuah rumah besar bergaya modern tropis. Gerbang besi hitam terbuka otomatis, memperlihatkan halaman luas dengan rumput terawat dan pepohonan akasia yang sedang berbunga. Aku menoleh ke Amisa. Tangannya menggenggam tas kecil di pangkuannya. Matanya menatap rumah itu lama. Bukan dengan kagum, melainkan dengan ragu. Mas, katanya pelan. Apa kita pantas tinggal di sini? Tanyanya minta kepastian. Aku menarik napas panjang. Pertanyaan itu terasa familiar. Pertanyaan orang tua yang terlalu lama merasa dirinya hanya boleh menumpang. Sebelum sempat kujawab, pintu gerbang rumah terbuka. Seorang perempuan muda melangkah keluar. Dengan senyum yang hangat dan langkah tergesa, ia mengenakan gaun muslimah sederhana warna pastel dan jilbab hijau muda, wajahnya berseri, matanya jernih. Mata yang memandang kami bukan sebagai tamu, melainkan sebagai sesuatu yang lama ia tunggu. Api, Umi, sapanya dengan suara lembut. Suara itu bergetar. Ia menunduk, mencium tangan kami satu persatu dengan penuh hormat. Aku tercekat. Amisa langsung memeluknya. Inilah Sinta Ambasari, kata Salman lembut dari belakang kami. Mantan pacarku yang sering kuceritakan. Dia kini sudah resmi jadi istriku setelah Abi dan Umi memberi restu pada tahun lalu. Tambahnya sambil tersenyum malu-malu. Sinta memeluk Amisa erat, seperti anak yang akhirnya menemukan ibunya setelah lama terpisah. Tangis Amisa pecah di bahunya. Tangis yang selama ini ia simpan rapi, agar tidak menyusahkan siapapun. Maaf kalau rumah ini belum sempurna Umi,
kata Sinta sambil mengusap punggung Amisa. Tapi hati kami sudah lama menyiapkan tempat untuk Abi dan Umi. Aku memalingkan wajah, menahan air mata yang tiba-tiba menyerbu. Dalam satu kalimat sederhana itu, aku menemukan sesuatu yang lama hilang. Dihitung, bukan ditoleransi. Kami masuk ke dalam rumah. Ruang tamu luas, namun tidak terasa kosong. Foto-foto keluarga tertata rapi. Dan di antara foto Salman dan Sinta, aku melihat satu bingkai besar. Foto aku dan Amisa, diambil entah kapan, mungkin dari salah satu foto saat liputan lama. Ini, suaraku tercekat. Sinta tersenyum. Salman selalu bilang, rumah tanpa Abi dan Umi hanya bangunan kosong yang tidak memiliki jiwa. Amisa duduk perlahan di sofa, seolah takut kenyataan ini terlalu indah untuk dipercaya. Sinta segera menyodorkan teh hangat, lalu berlutut kecil di depan Amisa. Umi izinkan Sinta merawat Umi. Bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kehormatan. Aku melihat tangan Amisa gemetar saat menyentuh pipi Sinta. Nak, terima kasih. Hari itu berlalu dengan pelan. Tidak ada aturan. Tidak ada jadwal. Tidak ada kalimat. Ibu sebaiknya begini atau ayah jangan begitu. Yang ada hanya perhatian kecil. Selimut yang disiapkan, kamar yang telah diatur menghadap taman, sajadah yang dibentangkan rapi menghadap kiblat. Malamnya, kami makan bersama di meja panjang. Sinta duduk paling akhir, memastikan piring kami terisi lebih dulu. Setiap kali Amisa hendak bangun, Sinta lebih dulu berdiri. Biarkan Sinta saja Umi, katanya lembut. Aku menatap Salman. Anak itu menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, aku tahu, bahwa inilah keluarga yang selama ini kami cari, tanpa pernah berani berharap terlalu tinggi. Namun, luka lama tidak serta-merta hilang. Malam itu, ketika aku dan Amisa telah berada di kamar, ia berbisik pelan, "Mas, aku takut ini hanya sementara." Aku menggenggam tangannya. Kalaupun sementara, setidaknya kita tidak dilukai di sini. Beberapa hari kemudian, aku menyadari sesuatu yang lebih dalam. Sinta tidak hanya menghormati kami, ia membela kami. Ketika ada tamu yang tanpa sengaja bertanya, "Orang tua tinggal di sini ya?" Sinta menjawab tegas, "Ini rumah Abi dan Umi. Kami yang tinggal bersama mereka." Kalimat itu sederhana, tapi bagiku kalimat itu adalah pemulihan martabat. Di rumah ini, di Grand Peninsula Park yang megah, aku justru menemukan kesederhanaan paling hakiki. Aku tidak perlu menjelaskan siapa diriku, tidak perlu membuktikan aku masih berguna. Aku hanya perlu menjadi Rahmat, suami Amisa, ayah Salman, dan kini orang tua yang akhirnya pulang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa rasa takut bahwa esok pagi aku akan diminta pergi lagi. Pagi di Grand Peninsula Park datang tanpa tergesa. Cahaya lampu kamar menyusup lembut, menyentuh wajah Amisa yang masih terlelap di sisiku. Wajah itu, yang selama puluhan tahun menjadi rumah bagi letihku, kini terlihat damai, tidak ada kerutan cemas. Tidak ada napas tertahan, seperti orang yang takut esoknya akan diusir dengan alasan halus. Aku bangun perlahan, mengambil air wudhu, dan salat subuh di sudut kamar. Dalam doa, untuk pertama kalinya aku tidak meminta apapun. Aku hanya mengucap syukur. Karena akhirnya kami tidak lagi merasa menjadi tamu di dunia anak-anak kami sendiri. Di meja makan, Sinta telah menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan, matanya penuh perhatian. Ia tidak bertanya,
apakah kami nyaman? Ia bertindak seolah kenyamanan kami adalah sesuatu yang sudah sewajarnya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Bel rumah berbunyi, panjang, tegas. Seperti orang yang datang dengan keberanian yang dikumpulkan dari rasa bersalah. Aku menoleh. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada firasat yang tidak menyenangkan. Firasat yang hanya dimiliki orang tua ketika masa lalu datang tanpa diundang. Sinta melangkah ke pintu. Salman menghentikan pembicaraan teleponnya. Amisa berdiri di sampingku. Pintu terbuka. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Mengenakan setelan jas mahal. Sepatunya mengkilap. Dan wajah yang sangat kukenal. Wajah anak sulungku, Rizky Fakih Rahman. Anak yang dulu paling kubanggakan. Anak yang paling cepat tumbuh sukses. Dan anak yang paling cepat melupakan. Ayah, suaranya terdengar ragu. Ibu. Amisa terdiam. Tangannya gemetar. Refleks menggenggam lenganku. Aku berdiri, bukan untuk menyambut, melainkan untuk menahan perasaan yang mendesak keluar. Ada keperluan apa Rizky? Tanyaku pelan, namun tegas. Rizky menunduk sejenak sebelum menjawab. Saya dengar ayah dan ibu sekarang tinggal di sini. Ya, jawabku singkat. Sinta mempersilakan Rizky masuk dengan sopan. Ia menyuguhkan minum, lalu duduk di samping Amisa. Posisinya jelas. Bukan sebagai penonton, melainkan penjaga. Rizky menatap sekeliling rumah. Matanya menyapu ruang tamu yang luas, bersih, dan hangat. Ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Campuran antara lega dan cemburu. Saya kesini, katanya dengan suara rendah. Karena merasa bersalah pada ayah dan ibu. Kata itu menggantung di udara. Bersalah karena apa? Tanya Amisa lirih. Sebelum menjawab, Rizky menarik napas panjang. Karena dulu, saya terlalu sibuk. Terlalu yakin bahwa ayah dan ibu akan selalu mengerti. Aku tersenyum pahit. Orang tua memang sering dipaksa untuk mengerti nak. Bahkan, ketika hatinya remuk melihat dan merasakan sikap anak-anaknya. Rizky menunduk lebih dalam. Saya ingin ayah dan ibu kembali. Tinggal bersama saya di Jakarta. Rumah saya cukup besar. Kalimat itu terdengar familiar. Terlalu familiar. Pernah diucapkan. Dengan nada yang sama. Namun tanpa ketulusan. Kembali sebagai apa? Tanyaku. Sebagai orang tua. Atau sebagai kewajiban yang harus kau penuhi agar nuranimu tenang. Rizky terdiam. Wajahnya memerah. Saya sudah berubah ayah, katanya cepat. Saya sadar, apa yang sudah saya lakukan sebelumnya adalah sebuah kebodohan. Aku menatapnya lama. Lalu menoleh pada Salman dan Sinta. Dua orang yang tidak pernah menyebut kata sadar, tapi menunjukkan cinta lewat tindakan. Di rumah ini, kataku perlahan, ayah dan ibu tidak pernah merasa berlebih. Tidak pernah dihitung sebagai beban. Tidak pernah diminta menyesuaikan diri dengan jadwal orang lain. Kalimat yang kuucapkan itu membuat Rizky mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Saya anak kandung ayah dan ibu. Aku mengangguk. Status itu tidak pernah berubah. Tapi menjadi anak kandung tidak otomatis berarti menjadi anak yang hadir dalam sisa hidup kami. Karena kesempatan itu telah kamu sia-siakan. Sesaat kemudian ruang tamu dengan interior mewah itu langsung sunyi. Akhirnya Rizky berdiri. Saya hanya ingin ayah dan ibu tahu bahwa pintu rumah saya sangat terbuka. Amisa menatapnya dengan mata basah. Terima kasih Rizky. Tapi sekarang, kami sudah berada di tempat yang tidak pernah menutup pintu sejak awal. Sesaat kemudian, Rizky pamit. Langkahnya berat.
Pintu tertutup pelan. Hening menyelimuti rumah. Sinta mendekat, menggenggam tangan Amisa. Umi, Abi, rumah ini milik Abi dan Umi juga. Tidak ada syarat apapun. Aku menatap perempuan itu. Menantu yang tidak lahir dari darah, tetapi tumbuh dari cinta yang utuh. Masa lalu memang sempat mengetuk pintu. Namun, kali ini, kami tidak perlu membukanya untuk merasa diakui. Dan aku akhirnya mengerti. Tukang kebun tidak pernah menuntut pohon untuk berterima kasih. Tetapi pohon yang baik, tahu kemana harus kembali ketika angin datang. Kalimat itu bukan lagi sekadar penutup perenungan. Ia telah menjadi semacam nisan kecil bagi harapan-harapan yang dulu kupelihara dengan terlalu polos. Sejak pertemuan dengan Rizky, kalimat itu terus berdengung di kepalaku, menolak diam, menuntut kelanjutan. Aku duduk di ruang kerja kecil untuk menulis, yang disiapkan Salman. Di rak sebelah kiri, tersusun rapi beberapa eksemplar novel pertamaku. Tukang kebun yang dilupakan pohonnya. Sampulnya sudah dicetak ulang berkali-kali. Penerbit menyebutnya bestseller nasional. Royalti mengalir. Undangan diskusi sastra datang silih berganti. Namaku kembali disebut di media. Ironisnya, justru ketika aku telah pensiun dari dunia jurnalistik. Namun, setiap kali melihat buku itu, yang kurasakan bukan kebanggaan, melainkan kelelahan yang tertunda. Novel itu lahir dari luka. Dan luka yang sama ternyata belum selesai berbicara. Aku membuka laptop. Layar putih menyala, bersih, seolah menantang keberanianku. Kali ini, judul yang kutulis bukan lagi tentang pohon. Aku mengetik perlahan, tukang kebun yang dicintai ilalang. Tanganku berhenti sejenak. Judul itu terasa lebih pahit, lebih jujur. Jika pohon adalah simbol anak-anak yang tumbuh tinggi dan menjauh, maka ilalang adalah sesuatu yang sering diremehkan. Liar, dianggap pengganggu. Namun justru setia tumbuh di tanah yang sama, menemani tukang kebun hingga tua. Aku tahu betul siapa ilalang itu dalam hidupku. Novel kedua ini bukan tentang kemarahan. Bukan pula tentang balas dendam. Ia adalah cerita tentang seorang lelaki tua yang akhirnya menyadari bahwa cinta tidak selalu kembali dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang, cinta datang dari arah yang tidak pernah kita rencanakan. Namun, konflik batinku justru semakin dalam. Sebagai penulis yang dielu-elukan, aku dipuji karena kejujuranku. Sebagai ayah, aku dipertanyakan oleh nuraniku sendiri. Apakah aku menulis karena ingin menyembuhkan diri? Atau karena ingin membenarkan keputusanku menjauh dari anak-anak kandungku? Pertanyaan itu menghantamku lebih keras daripada kritik manapun. Aku teringat Amisa, tentang bagaimana ia selalu berkata, "Aku tidak butuh anak-anak kita meminta maaf Mas Rahmat. Aku hanya ingin mereka mengerti." Dan aku, dengan segala latar belakang intelektual dan pengalaman jurnalistikku, gagal mengajarkan satu hal paling sederhana. Hadir sepenuh hati. Aku menulis satu paragraf, lalu menghapusnya. Menulis lagi, lalu berhenti. Kata-kata terasa berat, seolah setiap huruf membawa wajah anak-anak yang pernah kupangku, lalu pergi tanpa menoleh. Di luar, suara burung sore terdengar samar. Angin Surabaya Timur berembus pelan, menggoyangkan ilalang di taman belakang rumah Salman. Aku memandangnya lama dari balik jendela. Ilalang itu tidak tinggi, tidak gagah, tidak berbuah. Namun, ia tidak pergi. Sore itu, Salman masuk tanpa mengetuk. Ia melihat layar laptopku, membaca judulnya sekilas, lalu tersenyum kecil.
Senyum yang tidak menuntut penjelasan. Abi menulis lagi. Katanya, aku mengangguk. Novel kedua. Lanjutan? Tanyanya hati-hati. Bukan lanjutan cerita. Jawabku. Tapi, lanjutan luka. Salman tidak tertawa. Ia duduk di seberangku. Abi tahu. Tidak semua orang yang membaca buku Abi akan mengerti sepenuhnya. Tapi Abi harus menulisnya. Kalau tidak, luka itu akan tinggal terlalu lama. Aku menatapnya. Anak ini, yang tidak pernah kupaksa memanggilku Abi, justru paling memahami diamku. Malamnya, Amisa membaca draft awal novel keduaku. Ia tidak menangis seperti saat membaca novel pertama. Ia hanya memejamkan mata lama, lalu berkata pelan, "Yang ini lebih sunyi." Aku mengangguk, karena yang ini ditulis setelah aku berhenti berharap. Amisa menggenggam tanganku. Berhenti berharap bukan berarti berhenti mencintai. Kalimat itu menutup malamku. Aku kembali ke laptop. Mengetik dengan lebih tenang. Jika novel pertama adalah jeritan seorang tukang kebun yang dilupakan, maka novel kedua ini adalah doa seorang tukang kebun yang akhirnya berdamai. Bahwa dicintai ilalang pun cukup, selama cinta itu nyata, dan di antara huruf-huruf yang kutulis, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak lagi menulis untuk dikenang oleh pohon-pohon yang menjulang, melainkan untuk menghargai ilalang yang tetap tumbuh di tanah yang sama, hingga akhir usia. Ilalang itu tumbuh di halaman belakang rumah Salman. Tidak ditanam, tidak dipupuk, tidak pernah direncanakan. Namun, setiap pagi, ketika aku membuka jendela, ia selalu ada. Bergoyang pelan diterpa angin, seolah menyapaku dengan kesetiaan yang tidak berisik. Aku sering duduk memandanginya lama. Dalam dunia pertanian, ilalang dianggap pengganggu. Ia dicabut, dibakar, disingkirkan, karena dianggap merampas nutrisi tanaman utama. Namun, ilalang tidak pernah memprotes. Ia tumbuh lagi, diam-diam, setia pada tanah yang sama, meski berkali-kali disakiti. Aku menulis metafora itu dengan hati-hati dalam novel keduaku, Tukang Kebun yang Dicintai Ilalang. Bukan sekadar lanjutan dari kesuksesan buku pertama, melainkan pengakuan jujur bahwa hidup tidak selalu memberi kita balasan dari apa yang kita rawat paling lama. Novel itu terbit tanpa gembar-gembor. Aku menolak peluncuran mewah. Namun, seperti takdir yang berulang, buku itu justru meledak lebih cepat dari dugaan. Diskusi sastra membicarakan kedewasaan metaforis dalam tulisanku. Kritikus menyebutnya novel rekonsiliasi batin. Media menyandingkan dua judul itu seolah keduanya adalah sepasang luka yang akhirnya saling memahami. Dan, seperti angin yang selalu menemukan celah, kabar itu sampai juga ke telinga anak-anakku. Rizky menelepon pertama kali. Suaranya terdengar lebih formal daripada biasanya. Seperti sedang berbicara dengan narasumber, bukan ayahnya sendiri. "Ayah, selamat. Novel kedua Ayah luar biasa. Banyak teman bisnis saya membicarakannya." Aku mengucapkan terima kasih dengan singkat. Setelah itu, hening. Tidak ada pertanyaan tentang kabarku. Tidak ada tentang umminya. Hanya jeda yang terasa seperti jarak, yang tak ingin ia sebutkan. Nalendra mengirim pesan panjang. Ia menuliskan, betapa bangganya ia sebagai anak seorang penulis besar. Ia mengutip satu paragraf dari novelku. Paragraf tentang ilalang, dan menutupnya dengan kalimat, "Maafkan, saya ayah dan ibu, jika selama ini kami kurang peka." Aku membaca pesan itu berulang kali. Kata kurang peka terasa terlalu ringan.
untuk masa-masa sunyi yang kami lalui. Namun, aku tidak membalas dengan sindiran. Aku hanya menulis, "Terima kasih sudah membaca." Sikap Mas Duki datang paling akhir. Ia mengirimkan foto buku itu di rak perpustakaan kampusnya. Ada namaku terpajang di sana. Ia menulis, "Mahasiswa saya terharu, Pak. Mereka bilang ini novel tentang orang tua yang menderita oleh sikap anak-anak kandungnya." Aku menutup ponsel. Disitulah konflik batinku kembali mengeras. Apakah kesuksesanku kini hanya menjadi alasan baru bagi anak-anakku untuk merasa bangga, tanpa perlu merasa hadir? Aku tidak marah. Anehnya, aku juga tidak berharap lebih. Aku hanya merasakan kesedihan yang matang. Kesedihan yang tidak lagi menangis, tapi menetap. Sore itu, aku duduk di taman bersama Salman. Ia sedang memangkas ilalang dengan hati-hati, tidak mencabutnya sampai akar. Aku memperhatikannya. "Kenapa tidak dibersihkan saja?" tanyaku. Salman tersenyum. "Kalau dicabut semua, halaman ini akan gersang." Ilalang itu menjaga tanah tetap hidup. Kalimat itu menamparku pelan. Anak-anak kandungku adalah pohon-pohon yang tinggi. Mereka rindang, berbuah, dan dipuji orang. Namun, ketika angin datang, mereka memilih menjauh dari tanah asalnya. Salman dan Sinta adalah ilalang yang setia pada tanah dan tukang kebunnya. Tidak megah, tidak dipamerkan, namun selalu ada, menjaga agar tanah kami tidak retak sepenuhnya. Malamnya, Amisa duduk di sampingku. Ia membaca ulasan novel di tablet. "Anak-anak kita membaca novel karyamu, Mas," katanya. Aku mengangguk. "Ya," jawabku. "Apakah itu cukup?" tanyanya pelan. Aku menatapnya lama. Dulu aku ingin mereka mengerti tanpa harus membaca. Sekarang, aku hanya ingin mereka jujur pada diri sendiri. Amisa tersenyum tipis. Ilalang tidak pernah menuntut pohon untuk berubah. Aku menggenggam tangannya. Di luar, angin kembali berembus. Ilalang bergerak serempak, rendah hati, namun tak tergoyahkan, dan di usia senjaku, aku akhirnya paham. Cinta yang paling setia seringkali tidak tumbuh tinggi, tidak berbunga, tidak dipuji. Tetapi ia tetap tinggal, menjaga tanah tempat kita akan kembali ketika semua pohon telah selesai menjulang. Kesadaran itu tidak datang seperti kilat. Ia hadir secara perlahan, seperti senja yang merayap tanpa suara. Sejak novel keduaku terbit dan kembali mengguncang ruang-ruang diskusi sastra, aku justru semakin sering diam. Kesuksesan yang dulu kuanggap sebagai pengakuan, kini terasa seperti cermin yang memantulkan banyak hal. Termasuk wajah-wajah yang tidak pernah benar-benar siap menatapku sebagai ayah. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Gerimis Surabaya Timur membasahi ilalang di halaman. Aku duduk di teras, menatap tanah yang menghitam oleh air, sementara Amisa menyiapkan teh hangat di dalam rumah. Hujan selalu membuatku ingat masa lalu. Tentang anak-anak yang dulu berlarian di halaman rumah Ampel Lonceng, memanggilku dengan suara penuh tawa. Kini, suara itu hanya tinggal gema. Teleponku bergetar. Nama Nalendra muncul di layar. Aku menatapnya lama sebelum mengangkat. "Ayah," suaranya terdengar lelah. "Saya ada di Surabaya. Ada konferensi medis. Bolehkah saya bertemu ayah dan ibu?" Pertanyaan itu sederhana. Namun bagiku, ia seperti pintu yang terbuka setengah. Tidak sepenuhnya mengundang, tidak pula menutup diri. "Datanglah," jawabku singkat. Sore itu, Nalendra tiba sendirian. Jasnya basah oleh hujan. Ia tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat.
kerutan di dahi, dan bola mata yang menyimpan beban. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Amisa memilih menunggu di dapur, memberi kami ruang yang tidak pernah benar-benar kami miliki sebelumnya. Aku telah selesai membaca novel ayah, kata Nalendra pelan. Novel yang kedua. Aku mengangguk. Ilalang itu. Ia berhenti sejenak. Itu adalah Salman ya ayah. Aku tidak menjawab, juga tidak mengiyakan, demikian pula tidak menyangkal. Biarlah tafsirnya bekerja sendiri. Nalendra menunduk. Saya merasa seperti pohon yang terlalu tinggi. Saya lupa melihat ke bawah, sehingga saya lupa pada tukang kebun yang merawat saya. Kalimat itu nyaris membuat dadaku runtuh. Bukan karena ia meminta maaf, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia tidak membela diri. Namun anehnya, di saat itulah aku menyadari sesuatu yang mengejutkanku sendiri. Aku tidak lagi menunggu permintaan maaf itu. Maaf itu penting, kataku pelan, tapi tidak selalu menyembuhkan. Nalendra mengangkat wajahnya. Lalu apa yang ayah butuhkan? Aku terdiam lama. Hujan di luar terdengar lebih deras. Aku butuh berhenti berharap, jawabku jujur, dan mulai menerima bahwa kalian mencintai kami dengan cara kalian sendiri. Meski caranya sangat melukaiku, Nalendra menutup wajahnya, bahunya bergetar. Aku tidak bangkit untuk memeluknya. Aku hanya duduk, membiarkan ia merasakan apa yang selama ini kami rasakan. Kesunyian dan kesendirian. Malam harinya, Mas Duki menelepon. Ia tidak datang. Ia hanya berkata, "Pak, saya bangga, tapi saya juga malu." Aku tersenyum kecil. Rasa malu adalah awal dari kejujuran, jawabku dengan nada dingin. Rizky tidak menelepon. Ia hanya mengirim pesan singkat. Ayah, saya telah membaca ulang novel pertama dan kedua. Saya sekarang mengerti. Meski mungkin sudah terlambat. Aku membaca pesan itu tanpa emosi yang meledak. Tidak ada amarah. Tidak ada harap. Hanya penerimaan yang tenang. Dan itu membuatku sedikit takut. Apakah ini yang disebut memaafkan? Saat dalam kamar tidur, aku berbincang dengan Amisa. Ia duduk di sampingku, menyandarkan kepala di bahuku. Aku lihat, Mas sekarang terlihat lebih ringan, katanya. Aku berhenti menunggu, jawabku. Sikap itu ternyata membuatku bebas dari semua beban yang selama ini sangat menyakitkan hatiku. Amisa tersenyum. Memaafkan tanpa diminta bukan hadiah untuk mereka, Mas. Sebaliknya itu hadiah termulia untuk dirimu sendiri. Sesaat kemudian, aku menatap ilalang di luar jendela. Hujan mulai reda. Tanah tetap basah, subur, siap menumbuhkan apapun yang mau tinggal. Di titik itu, aku akhirnya memahami sesuatu yang tidak pernah diajarkan dalam buku parenting manapun. Orang tua tidak selalu mendapatkan penutup cerita yang mereka harapkan. Namun, mereka selalu bisa memilih bagaimana luka itu disimpan. Sebagai racun, atau sebagai kebijaksanaan. Dan, malam itu, aku memilih yang kedua. Pilihan itu tidak membuat hidup tiba-tiba terang. Juga, tidak menghapus masa lalu, tidak pula mengubah anak-anakku menjadi pribadi yang berbeda. Namun, sejak malam itu, aku berhenti mengukur cinta dari seberapa sering seseorang datang, atau seberapa lantang ia meminta maaf. Aku mulai mengukurnya dari satu hal yang paling sederhana. Siapa yang tinggal ketika tidak ada alasan untuk bertahan? Pagi di Grand Peninsula Park selalu dimulai dengan suara langkah halus Sinta di dapur. Ia bangun lebih awal dari siapapun, menyiapkan sarapan tanpa suara berisik, seolah takut mengganggu usia kami yang tak lagi muda. Beberapa menit kemudian,
Langkah Salman biasanya menyusul, menyeduh kopi tanpa gula untukku, tanpa bertanya bagaimana aku ingin gula atau pahitnya. Ia sudah sangat hafal. Di rumah ini, aku dan Amisa tidak pernah merasa seperti orang tua yang ditampung. Kami hidup, bukan sekadar dibiarkan ada. Hari itu, Sinta mengajakku dan Amisa berjalan ke taman kecil di belakang rumah. Ilalang tumbuh di sana, lebih banyak dari sebelumnya. Sebagian orang mungkin akan membersihkannya. Namun, Sinta justru menanam bunga di sela-selanya. Kenapa tidak dicabut saja ilalang itu? Tanyaku. Sinta tersenyum. Ilalang membuat tanahnya akan menjadi kuat, Abi. Bunganya jadi tidak mudah mati. Jawaban itu sederhana, tapi menghantam batinku. Selama ini, aku mengira rumah dibangun dari tembok dan silsilah. Faktanya, rumah dibangun dari ketahanan dan rasa tulus ikhlas. Dari orang-orang yang tidak pergi, meski tidak punya kewajiban. Sore itu, Nalendra kembali menelepon. Kali ini bukan untuk membicarakan novel. Ia hanya bertanya apakah ibu sehat. Aku menjawab jujur. Kami berbicara sebentar, lalu menutup telepon tanpa drama. Anehnya, aku tidak merasa kehilangan apapun. Sementara beberapa hari kemudian, Mas Duki mengirim pesan foto batik baru dari istrinya. Ia menulis, "Kalau ayah dan ibu tidak keberatan, kami senang sekali untuk berkunjung. Tidak ada desakan, tidak ada janji muluk." Aku membacanya dengan tenang. Mas Duki tetap diam, dan untuk pertama kalinya, keheningan itu tidak melukaiku. Aku duduk di ruang tamu bersama Amisa. Kami membuka album foto lama. Foto saat tinggal di Ampel Lonceng, foto anak-anak saat kecil, foto ketika Salman masih remaja dengan seragam sekolah yang kebesaran. "Dulu aku takut," kata Amisa pelan. "Kalau kita tidak tinggal bersama anak-anak kandung, berarti kita gagal sebagai orang tua." Aku menatap foto itu lama. "Sekarang aku takut pada hal lain," jawabku. "Takut kalau kita memaksakan definisi keluarga yang tidak lagi nyata." Amisa mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Rumah bukan tempat kita dilahirkan, Mas. Rumah adalah tempat kita tidak perlu menjelaskan luka." Kalimat itu menutup banyak pertanyaanku. Malamnya, Salman mengajak kami makan bersama. Tidak ada perayaan, tidak ada pidato, hanya meja makan sederhana, tawa kecil, dan cerita-cerita ringan. Namun, di sanalah aku merasakan sesuatu yang lama hilang. Rasa pulang tanpa syarat. Aku memandang mereka, Salman dan Sinta, dua orang yang tidak pernah menuntut balasan atas cinta mereka. Mereka memanggilku Abi, tidak untuk mendapatkan sesuatu. Mereka memanggilku Abi, karena itulah yang mereka rasakan. Di luar, ilalang kembali bergoyang pelan. Aku menyadari sesuatu yang sebelumnya luput kulihat. Ilalang tidak pernah meminta diakui sebagai tanaman utama. Ia hanya memastikan tanah tidak runtuh. Dan, mungkin, dalam hidupku, aku tidak lagi membutuhkan pohon-pohon yang menjulang untuk merasa berarti. Aku hanya membutuhkan tanah yang tidak menolakku ketika aku ingin beristirahat. Anak-anak kandungku akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Darah tidak pernah bisa dihapus. Namun, darah bukan satu-satunya penentu tempat seseorang bernaung di usia senja. Di titik itu, aku akhirnya berani mengakui pada diriku sendiri. Keluarga bukan soal siapa yang kita lahirkan, melainkan siapa yang bersedia menemani kita menua. Dan rumah adalah tempat di mana kita tidak lagi merasa harus pantas untuk dicintai. Kesunyian dulu adalah musuh terbesarku.
Ia datang seperti malam panjang tanpa lampu, memaksa aku dan Amisa saling menatap dalam diam yang penuh pertanyaan. Di rumah Ampel Lonceng, kesunyian berarti penantian. Menunggu telepon anak-anak, menunggu kunjungan yang tak kunjung tiba, menunggu perasaan dianggap penting. Kini, kesunyian itu hadir dengan wajah yang berbeda. Setelah salat subuh, aku duduk sendirian di teras belakang dengan mengaji Al-Quran. Ilalang masih basah oleh embun. Tidak ada suara selain burung dan desir angin. Anehnya, aku tidak merasa ditinggalkan. Aku merasa utuh. Kesunyian ini tidak menuntut, tidak menghakimi, tidak membandingkan. Ia hanya memberi ruang. Setelah menyelesaikan mengaji juz ke-20, aku membuka buku catatan kecil. Bukan naskah novel, melainkan buku yang selalu kupakai untuk menulis hal-hal yang tidak perlu dibaca siapapun. Di halaman pertama, aku menulis satu kalimat sederhana. Hari ini aku tidak menunggu siapapun. Kalimat itu terasa seperti pembebasan diriku dari semua beban. Amisa bergabung beberapa saat kemudian. Ia membawa 2 cangkir teh hangat. Kami duduk berdampingan tanpa percakapan panjang. Dulu, diam seperti ini membuatku gelisah. Sekarang, diam justru terasa seperti doa yang tidak diucapkan. Apakah kamu menyesal atas semua keputusanmu? Tanya Amisa tiba-tiba. Aku menoleh. Menyesal apa? Tanyaku kembali. Menjadi ayah yang terlalu memberi, katanya lirih. Aku berpikir lama sebelum menjawab. Aku menyesal, karena dulu mengira cinta harus selalu dibalas dengan bentuk yang sama. Tapi mencintai mereka, tidak. Itu tidak pernah salah. Amisa tersenyum kecil. Kesunyian ini berbeda. Aku mengangguk, karena sekarang kita tidak sendirian di dalamnya. Hari itu berlalu tanpa peristiwa besar. Tidak ada telepon penting. Tidak ada pesan panjang. Namun, justru di hari-hari seperti itulah, aku mulai memahami makna usia senja. Bukan tentang seberapa banyak yang datang, melainkan seberapa sedikit yang kita butuhkan untuk merasa cukup. Sore menjelang, Salman pulang lebih awal. Ia duduk di sampingku, menatap halaman. Abi terlihat tenang, katanya dengan suara rendah. Karena aku berhenti mengukur hidup dari respons orang lain, jawabku. Salman mengangguk. Kadang, orang baru bisa mencintai dengan benar, setelah kehilangan kesempatan. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku tahu ia berbicara tentang anak-anakku. Namun, tidak ada nada menyalahkan di sana. Hanya pemahaman yang dewasa. Malamnya, aku menerima pesan dari Rizky. Singkat, tidak dramatis. Ayah, minggu depan, saya di Surabaya. Jika ayah dan ibu berkenan, saya ingin bertemu. Tidak untuk membahas apapun. Hanya ingin duduk bersama. Aku membaca pesan itu lama. Dulu, pesan seperti ini akan membuatku berdebar, berharap, dan takut kecewa. Kini, aku hanya merasakan ketenangan yang jujur. Aku membalas, datanglah kalau memang ingin. Ayah dan ibu ada di rumah. Tidak ada janji, tidak ada tuntutan, dan disitulah aku menyadari perubahan terbesar dalam diriku. Aku tidak lagi menunggu untuk diselamatkan oleh kehadiran siapapun. Kesunyian telah mengajarkanku satu hal yang tidak pernah kutemukan dalam hiruk-pikuk karir dan keluarga. Bahwa manusia tidak diciptakan untuk selalu dipahami, tetapi untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ilalang di halaman kembali bergoyang. Ia tidak meminta dipuji. Ia tidak takut diinjak. Ia tahu, selama tanah masih ada, ia akan tumbuh kembali. Dan, seperti ilalang itu, aku kini berdiri di atas tanah yang sama. Tanah penerimaan, jika anak-anakku datang,
aku akan menyambut. Jika mereka pergi lagi, aku tidak runtuh. Karena kesunyian ini bukan lagi ruang kosong, melainkan tempat di mana aku akhirnya menjadi utuh. Rizky datang pada sore yang tenang. Tidak ada hujan. Tidak ada angin keras. Langit Surabaya Timur berwarna kelabu lembut, seperti sengaja menahan diri agar tidak ikut campur dalam pertemuan kami. Aku menunggu di teras, tidak mondar-mandir, tidak gelisah, hanya duduk, memandang jalan kecil di depan rumah. Amisa berada di dalam, menyiapkan teh. Salman dan Sinta memilih memberi jarak, memahami bahwa ada percakapan yang hanya bisa dilakukan oleh darah yang pernah saling melukai. Mobil Rizky berhenti perlahan di halaman rumah. Ia turun tanpa tergesa, tidak membawa hadiah, tidak pula membawa wajah percaya diri seperti dulu. Langkahnya ragu, seolah setiap meter mendekat adalah pengakuan atas jarak yang pernah ia ciptakan. "Assalamualaikum ayah," katanya. "Waalaikumsalam," jawabku. Kami duduk berhadapan. Tidak ada pelukan. Tidak ada basa-basi panjang. Hanya dua orang dewasa yang pernah terikat oleh peran ayah dan anak, dan kini mencoba berbicara sebagai manusia. Aku membaca ulang dua novel ayah. Rizky membuka percakapan. Yang pertama membuatku merasa disindir. Sementara yang kedua membuatku merasa ditelanjangi. Aku tersenyum tipis. "Aku tidak menulis untukmu. Aku tahu," katanya cepat. Justru itu yang membuatnya menyakitkan. Ia menunduk. Tangannya saling menggenggam. Aku baru sadar. Selama ini aku mencintai ayah dan ibu dengan cara yang paling mudah bagiku. Dengan membuat jarak. Kalimat itu mengendap lama di udara. Dan jarak itu, lanjutnya, ternyata bisa menjadi bentuk penelantaran yang paling rapi. Aku mengangguk pelan. Juga tidak menyela. "Aku tidak datang untuk meminta ayah kembali," katanya. "Aku datang untuk mengatakan bahwa sikapku selama ini salah dan bodoh. Dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk menebusnya." Disitulah aku merasakan sesuatu yang dulu selalu kutunggu. Namun kini datang tanpa mengguncang. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada rasa menang. "Menebus bukan tugasmu," kataku. "Mengerti sudah cukup." Rizky mengangkat wajahnya. Matanya basah. "Apakah ayah masih marah padaku?" tanyanya. Aku menghela napas panjang. "Aku lelah untuk marah, nak." Ia tersenyum pahit. "Aku ingin ayah dan ibu tahu. Rumahku selalu terbuka." Aku menatapnya lama, lalu menjawab dengan jujur. "Dan aku ingin kamu tahu, rumah bukan lagi soal pintu yang terbuka. Rumah adalah tempat di mana kami tidak perlu menjelaskan mengapa kami ingin tinggal." Rizky terdiam. Ia mengangguk pelan. Amisa keluar membawa teh. Ia duduk di sampingku. Rizky menatap ibunya lama, lalu menunduk. "Ibu," katanya lirih. "Maafkan aku yang durhaka dan bodoh ini." Amisa tidak menangis. Ia hanya tersenyum kecil. "Terima kasih sudah datang." Tidak ada pelukan. Tidak ada drama. Namun ada sesuatu yang berpindah tempat. Beban yang akhirnya diletakkan. Sore bergeser menjadi malam. Rizky pamit. Sebelum pergi, ia berdiri lama di depan kami. "Aku akan belajar selalu hadir di dekat ayah dan ibu," katanya, pelan-pelan. Tanpa janji, aku mengangguk. Itu lebih jujur. Sesaat kemudian Rizky masuk dalam mobilnya dan pergi meninggalkan rumah. Jalan kembali sepi. Aku duduk kembali di teras. Amisa duduk di sampingku. Kami tidak berbicara. "Tidak perlu. Apakah kamu lega?"
Tanya Amisa akhirnya. Tidak, jawabku. Tapi sekarang aku tenang. Ia tersenyum. Itu lebih penting. Aku memandang halaman. Ilalang bergoyang pelan. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Namun, aku tahu, sesuatu telah selesai. Pertemuan ini tidak menghapus masa lalu. Tidak pula menjamin masa depan. Namun, ia membuktikan satu hal yang paling penting. Aku tidak lagi mengemis pengakuan dari anakku sendiri. Jika mereka datang, aku menyambut. Jika mereka pergi, aku tetap berdiri. Karena aku telah menemukan rumah di dalam diriku sendiri. Dan itu cukup untuk menua dengan bermartabat. Malam itu, aku duduk di meja kerja. Lampu kuning redup. Aku membuka halaman kosong. Bukan untuk menulis draft novel ketiga. Tidak. Kali ini aku menulis surat. Bukan untuk dikirim. Untuk anak-anakku. Tulisku. Aku menulis tentang pagi-pagi ketika mereka masih kecil. Tentang tangan-tangan kecil yang dulu menggenggam jariku. Tentang harapan yang tak selalu sejalan dengan kenyataan. Tentang kesalahan-kesalahanku sebagai ayah. Yang terlalu sibuk menjadi pohon, lupa belajar dari ilalang. Aku menutup surat itu tanpa tanda tangan. Kusimpan dalam laci meja kerja. Tidak semua kebenaran perlu diserahkan. Sebagian cukup diakui. Beberapa minggu kemudian, tubuhku mulai sering lelah. Dokter berkata itu wajar. Faktor usia. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, kata usia tidak terdengar seperti ancaman. Amisa menemaniku berjalan di taman kecil dekat rumah. Kami duduk di bangku kayu. Anak-anak muda lalu lalang, tertawa, mengeluh. Hidup, apakah kamu menyesal? Tanya Amisa pelan. Apa maksudmu itu? Tanyaku balik. Menjadi ayah seperti dirimu. Aku berpikir lama. Tidak, jawabku akhirnya. Aku menyesal berharap balasan dengan bentuk yang salah. Amisa menggenggam tanganku. Kita sudah cukup. Aku memandang langit senja. Warna jingga menyentuh pucuk ilalang. Tidak ada yang istimewa. Namun justru disitulah keindahannya. Jika suatu hari aku pergi lebih dulu, aku ingin dikenang bukan sebagai ayah yang ditinggalkan, bukan pula sebagai penulis yang sukses. Aku ingin dikenang, jika perlu dikenang, sebagai tukang kebun yang akhirnya mengerti bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Pohon akan tumbuh dengan jalannya sendiri. Ilalang akan bertahan dengan caranya sendiri. Dan tukang kebun, pada akhirnya, harus tahu kapan berhenti mengatur dan mulai merelakan. Malam turun perlahan. Amisa menyandarkan kepalanya di bahuku. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan yang tersisa. Hanya dua orang tua yang akhirnya menemukan rumah. Bukan di dada anak-anaknya, melainkan di ketenangan yang mereka bangun sendiri, dan di sanalah akar kami beristirahat. 3 hari kemudian, aku merasakan tubuhku tidak seperti biasa. Itu kurasakan sejak selesai salat subuh berjamaah. Tubuhku terasa sangat lelah dan lemah, tetapi aku menahannya dengan diam. Mushaf Al-Quran tetap kubuka. Juz 30 kubaca perlahan hingga akhir. Seakan setiap ayat adalah langkah pulang. Hari itu, aku memanggil Salman agar mengambil cuti untuk menemaniku seharian. Tak hanya itu, aku juga berpesan pada dia dan Sinta istrinya. Salman, Sinta, kemari nak, Abi ingin berpesan, kataku pelan. Kalau suatu hari Abi dipanggil lebih dulu, tolong jaga ibumu. Sayangi dia seperti Abi menyayanginya. Cintai dan rawat dia seperti aku dan ibumu mencintai dan merawatmu sejak kecil hingga dewasa.
Mendengar pesanku itu, Salman menunduk dan menitikkan air mata. Suaranya bergetar. "Abi, jangan bicara begitu. Abi masih sehat." Sinta menggenggam tanganku. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku tersenyum, menenangkan mereka, meski di dadaku ada firasat yang tak bisa kutepis. Selepas salat zuhur, rasa lelah berubah menjadi dingin yang merambat dari telapak kaki hingga mata kaki. Aku menjaga wudhuku dengan sungguh-sungguh. Setiap batal, aku berwudhu kembali, salat sunnah 2 rakaat, lalu berzikir. Seusai salat asyar, rasa dingin itu telah menguasai kakiku hingga paha. Tasbih ku genggam lebih erat, shalawat terus kulantunkan tanpa putus. Saat salat maghrib berjamaah, aku menolak menjadi imam. "Salman," kataku sambil menatap matanya yang berkaca-kaca, "sekarang giliranmu, nak. Sudah saatnya kamu menjadi imam. Waktuku sebentar lagi akan berakhir." Ucapanku itu membuat Amisa terisak. Sinta memeluknya dengan berlinang air mata. Sopir, perawat kebun, dan para asisten rumah tangga menunduk. Air mata mereka tak terbendung. Ketika Salman membaca surat Al-Qiyamah pada rakaat pertama, musyalah berubah menjadi lautan isak yang tertahan. Selepas maghrib, rasa dingin dan sejuk itu telah mencapai perutku. Aku memilih tetap di musyalah, menunggu Isya dengan zikir dan syalawat. Menjelang iomah salat Isya, aku berdiri. Satu persatu kutemui mereka. Kepada Amisa, aku berbisik, "Maafkan Abi cintaku. Kalau selama ini belum menjadi suami dan imam yang sempurna untukmu." Amisa menangis, memelukku erat. Kepada Salman, aku berkata, "Maafkan Abi, nak, jika belum menjadi ayah yang selalu kau butuhkan." Salman mencium tanganku sambil terisak. Kepada Sinta, aku berkata lirih, "Terima kasih sudah mencintai ibumu seperti ibumu sendiri." Lalu kepada sopir, perawat kebun, dan keempat asisten rumah tangga, aku menunduk. "Maafkan saya atas semua hilaf dan kata-kata kasar yang menyakitkan, baik yang sengaja atau saat bercengkeramah." Mereka menangis, menjawab serempak dengan doa. Setelah itu, aku melantunkan iomah dengan suara tenang, lalu berdiri di syaf depan di belakang imam. Salman kembali menjadi imam. Pada rakaat pertama ia membaca surah Al-Haqqah. Pada rakaat kedua ia baca surah Al-Mulk. Tangis tak lagi bisa disembunyikan, tetapi salat tetap berdiri khusyuk. Dan pada sujud terakhir rakaat keempat, aku tidak bangkit lagi. Aku berpulang dalam sujudku, tanpa terguling, tanpa keluh. Dengan senyum yang kupasrahkan kepada Rabbku. Seusai salam, musyalah geger oleh tangis yang pecah. Bukan oleh kepanikan, melainkan oleh percampuran duka dan syukur. Mereka menangis karena kehilangan, namun juga berbahagia karena aku dipanggil secara mulia. Pada malam Jumat, dalam sujudku pada Allah yang tak pernah ingin kuakhiri. 40 hari setelah Rahmat berpulang dalam sujudnya, aku menuliskan epilog ini dengan tangan yang masih gemetar, dan dada yang belum sepenuhnya lapang. Rumah Salman dan Sinta di Grand Peninsula Park terasa sunyi, seolah setiap sudut masih menyimpan jejak langkahnya, setiap jeda waktu masih menyisakan suaranya. 40 hari. Waktu yang cukup untuk menerima kepergian, tetapi belum cukup untuk benar-benar selesai dengan kehilangan. Dari kesunyian itulah kata-kata ini lahir, bukan sebagai ratapan, melainkan sebagai kesaksian seorang istri yang ditinggalkan, seorang ibu yang belajar berdamai dengan rindu, dan seorang perempuan yang ingin menyampaikan pesan sebelum penyesalan datang terlambat. Aku belajar satu hal yang paling sunyi dalam hidup. Seorang ibu tidak pernah berhenti menunggu, bahkan ketika ia tahu penantian itu mungkin tak akan dijawab. Aku adalah Amisa, perempuan yang pernah berdiri di ambang pintu rumah di Ampel Lonceng, menatap jalan yang sama setiap sore,
berharap langkah-langkah kecil yang dulu berlari pulang akan kembali, meski hanya untuk bertanya kabar. Aku menyimpan harapan itu di lipatan doa, agar tak terdengar sebagai tuntutan, agar tak berubah menjadi luka. Rahmat sering berkata, "Kita sudah memberi yang kita mampu." Aku mengangguk, meski di dada ada ruang yang tak pernah terisi. Ruang untuk didengar tanpa harus diminta, untuk dipeluk tanpa harus dijadwalkan. Aku menyaksikan suamiku menua dengan martabat, menyusun kata-kata dari kepedihan yang tak berteriak. Ia menulis bukan untuk membalas, melainkan untuk mengerti. Ia menyayangi ilalang bukan untuk menyaingi pohon, melainkan untuk mengingatkan bahwa yang tumbuh tanpa pujian pun berhak hidup. Dan aku, sebagai istri, belajar memaafkan tanpa pengumuman. Sebagai ibu, aku belajar mencintai tanpa syarat, bahkan ketika cinta itu pulang dengan tangan kosong. Jika engkau membaca kisah ini, dengarkan aku, bukan sebagai tokoh cerita, melainkan sebagai seorang ibu yang pernah menunggu terlalu lama. Hargailah orang tuamu saat mereka masih hidup, bukan nanti, bukan setelah rumah menjadi sunyi, bukan setelah telepon tak lagi berdering dari nomor yang kau hafal di luar kepala. Peluklah mereka sekarang, dengarkan cerita yang berulang, disitulah cinta bersembunyi, tanyakan kabar tanpa alasan. Disitulah rindu bernaung, datanglah tanpa agenda. Disitulah doa menemukan jalannya. Karena ketika mereka pergi, penyesalan tidak memiliki obat. Ia hanya tahu satu bahasa, air mata. Aku tahu, sebab aku pernah melihat mata suamiku basah bukan karena marah, melainkan karena rindu yang tak sempat disampaikan. Dan aku tahu, sebab aku masih di sini, menjaga api kecil agar rumah tetap hangat, meski sebagian pintu tak lagi terbuka. Jika kisah ini mengetuk hatimu, berikan like sebagai dukungan atas isi cerita ini. Klik subscribe pada kanal Cermin Realita ini, agar kami terus termotivasi melahirkan cerita-cerita yang lebih baik, lebih inspiratif, dan membawa cahaya kebaikan. Tuliskan komentar sebagai bentuk kritik, renungan, atau pengalamanmu, agar kita belajar bersama. Dan sebarkan cerita ini kepada keluarga, sahabat, teman, dan kolega kerja, supaya tak ada lagi yang menunda cinta, tak ada lagi yang menyimpan maaf sampai terlambat, dan tak ada lagi yang baru mengerti setelah semuanya berakhir. Dari seorang ibu yang pernah menunggu dalam diam, aku titipkan pesan ini padamu. Jangan biarkan orang tuamu pergi dengan perasaan tak sempat dipeluk. Sebab ketika waktu menutup pintunya, yang tersisa hanyalah kenangan dan tangis yang tak bisa memanggil mereka kembali.